Welcome back to my YouTube channel. Baik lagi dengan aku Eka Erma. Nah, di video kali ini aku nggak lagi nge-review makeup ya. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang penipuan yang mengatasnamakan Shopee. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu ya, dan mungkin juga masih banyak yang belum tahu soal ini. Nah, jadi aku mau cerita pengalaman dari temen aku. Jadi dia tuh pernah ketipu sama yang mengatasnamakan Shopee. Ya, nominalnya emang gak begitu besar, yaitu 200.000 rupiah. Cuman ini pengalaman buat kita ya. Jadi dia ditelepon sama nomor pribadi, dan orang ini tuh bilang kalau dia tuh dari pihak Shopee mau memberitahu kalau temanku ini salah satu dari 3 pemenang undian senilai 2 juta rupiah. Tapi untuk mendapatkan 2 juta rupiah ini, temanku ini diminta untuk mengisi Shopee Pay-nya 200.000 dulu. Nah, setelah temanku isi Shopee Pay 200.000 ini, nah si temanku ini mungkin dia udah saking bahagianya dapat undian 2 juta buat belanja di Shopee mungkin ya. Jadi dia nggak berpikir panjang. Dia isi Shopee Pay-nya 200.000. Nah, setelah dia isi Shopee Pay-nya, dia ditelepon lagi sama si penipu ini. Ditelepon lagi dan diminta untuk lihat SMS dari Shopee kode verifikasi. Nah, si penipu ini minta nomor kode verifikasinya. Nah, temanku ini kasih tahu kode verifikasi ini. Nah, setelah dikasih tahu, mungkin ini caranya si penipu untuk masuk ke akun Shopee temanku ini dengan minta kode verifikasi. Nah, setelah masuk, pas si penipu ini mau tarik Shopee Pay-nya temanku ini, kan kalau kita mau tarik Shopee Pay ini kan kita harus masukkan PIN ya. Nah, si penipu ini mungkin nggak bisa karena dia harus masukin PIN. Nah, dia telepon lagi temanku, telepon, dan dia bilang ini, diminta untuk kasih tahu kode verifikasi yang kedua yang dikirim lagi sama Shopee. Kalau kode verifikasi sih benar dari Shopee, SMS gitu, berbentuk SMS dari Shopee. Cuma itu tuh karena si penipu ini mencoba untuk masuk ke akun kita. Terus yang kedua itu untuk mengganti kata sandi Shopee Pay-nya. Nah, si temanku tetap kasih tahu kode verifikasi penggantian kata sandi. Nah, setelah itu si temanku nanya, kok uangnya nggak masuk-masuk? Terus dia bilang, harusnya udah masuk karena sudah ditransfer, dia bilang gitu. Nah, pas temanku tuh mau cek ke Shopee Pay-nya dan dia nggak bisa masuk, akunnya itu udah di hack dan dia udah diblokir. Nah, jadi pelajaran buat kita, yang pertama, jangan pernah langsung percaya sama orang, apalagi dapat telepon dari nomor pribadi dan mengatasnamakan marketplace yang udah terkenal, kayak misalkan contohnya Shopee. Nah, terus yang kedua, jangan pernah kasih kode verifikasi yang dikirim melalui SMS dari marketplace, contohnya dari Shopee. Itu kode verifikasi itu udah jelas kan di SMS-nya tuh tidak boleh diberitahu ke siapapun, termasuk ke pegawainya Shopee. Nah, terus yang ketiga, coba gunakan password atau kata sandi yang lebih sulit. Jangan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini tuh gampang banget loh. Biasanya si penipu ini bakal nanya tanggal lahir kita. Karena kenapa? Karena orang tuh udah ketebak banget, sering banget kata sandi itu atau password itu pakai tanggal lahir. Coba deh bikin password itu yang uh, berbentuk huruf, angka, jadi biar nggak gampang di hack juga sama orang. Dan juga jangan pakai nama kita sendiri. Biasanya kan orang nama terus kalau misalkan disuruh variasi huruf dan angka tuh biasanya nama terus tanggal lahir. Itu mendingan jangan, mulai sekarang jangan pakai yang lebih sulit. Yang lebih sulit, kalau misalkan teman-teman takut lupa, teman-teman bisa catatkan di note di HP ya kan. Terus juga teman-teman kalau misalkan udah terlanjur kasih tahu kode verifikasi yang pertama,
Nah, mendingan teman-teman buru-buru langsung masuk ke akun dan langsung ganti password teman-teman. Nah, terus yang ke selanjutnya ya, itu teman-teman jangan pernah kasih tanggal lahir. Kayak tadi yang saya bilang, jangan pernah kasih tahu sama si penelpon ini tanggal lahir teman-teman. Dan jika memang teman-teman udah terlanjur kasih tahu kode verifikasi yang pertama, terus udah terlanjur kasih tahu kode verifikasi penggantian kata sandi, mendingan teman-teman cepat-cepat hubungin pihak dari marketplace-nya, contohnya customer service-nya Shopee, dan bilang kejadiannya kayak gimana, ceritakan dan minta untuk ditutup. Kenapa? Kayak Shopee itu kan ada yang namanya Shopee Pay Later. Nah, itu kan kayak kita dikasih pinjam gitu kan sama Shopee untuk belanja dan dibayar itu di akhir bulan atau dicicil ya kan. Itu bisa saja mereka gunain itu, dan nanti setelah mereka gunain itu masuk tagihannya ke tagihan teman-teman. Itu bahaya banget. Jadi saran saya mendingan kalau seandainya udah kejadian kayak gitu, langsung buru-buru hubungin pihak Shopee-nya. Nah, jadi saran aku, kita mesti hati-hati kalau seandainya ada telepon dari nomor pribadi bilang kita dapat undian. Dan kayaknya kejadian ini nggak hanya lewat telepon deh, ini tuh SMS. Aku juga sering banget dapat SMS dari nomor pribadi bilangnya kita tuh dapat undian dengan sekian puluh juta, terus kita disuruh klik link yang dikirim sama mereka. Nah, ini juga teman-teman mesti hati-hati, jangan sampai teman-teman ini klik link yang dikirim melalui SMS ini. Karena kenapa? Karena dengan link ini itu HP teman-teman tuh bisa dihack sama orang ini. Nah, dan dengan dihack ini kan biasanya kita ada internet banking, m-banking di HP kan, segala macam tuh di HP. Nah, bisa aja dengan kayak gitu mereka bisa akses HP kita dan mereka bisa tarik semua uang-uang kita. Jadi kita mesti cerdas-cerdas sekarang, teknologi makin maju dan kita juga mesti cerdas juga, jangan mudah percaya sama orang. Jadi itu aja info dari aku. Kalau misalkan ada yang kurang, teman-teman bisa tambahin di kolom komentar. Tapi kalau misalkan ada yang salah, teman-teman bisa revisi di kolom komentar juga ya. Oke, itu aja dari aku. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Oke, itu aja dari aku. See you, bye-bye.